Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila dengan NIM 2205 10 11 03 dari Prodi Teknik Informatika kelas 7E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keamanan data. Di sini saya mengambil topik password security and best practice modern, yang mana saya akan menjelaskan tentang password sebagai mekanisme autentikasi utama dan juga tantangannya di era kebocoran data. Pertama, kita mulai dari mengapa password masih menjadi masalah. Jadi, password di sini masih digunakan di hampir semua layanan digital, mulai dari media sosial juga hingga sistem akademik dan pemerintahan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak teknologi autentikasi baru muncul, password masih menjadi pilihan utama karena memang murah, mudah diterapkan, dan juga sudah dikenal pengguna. Masalah utama password bukan hanya teknis, tetapi juga manusia. Sistem bisa dirancang aman, tetapi jika manusia kesulitan menggunakannya, maka keamanan tersebut akan menjadi rapuh. Kebijakan keamanan seringkali tidak selaras dengan perilaku pengguna. Dan inilah yang menjadi akar banyak masalah keamanan password modern. Selanjutnya, password dan faktor manusia. Password sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusia. Manusia memiliki keterbatasan daya ingat, terutama ketika memiliki banyak akun, diminta membuat password yang berbeda dan kompleks. Akibatnya, pengguna cenderung menggunakan password yang sama dan juga membuat variasi kecil dari satu password utama. Jadi memang password itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusianya itu sendiri. Jadi manusia harus membuat password, mengingatnya, dan juga tidak membagikannya. Nah, masalahnya adalah muncul ketika jumlah akun pengguna itu terus bertambah, sementara kemampuan mengingat manusianya terbatas. Jadi, dalam kondisi seperti ini, pengguna itu sebenarnya tidak berniat ceroboh, tetapi secara alami mencari cara agar lebih mudah untuk mengingat password. Dan disinilah titik awal munculnya praktik-praktik yang beresiko. Kemudian password reuse sebagai pola umum. Penggunaan ulang password bukan kasus individual. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna memakai password yang sama di beberapa layanan, dan sebagian pengguna hanya mengganti satu atau dua karakter. Fenomena ini biasanya dikenal sebagai password reuse dan juga atau password synchronization. Dan kondisi ini bisa meningkatkan risiko keamanan lintas platform. Kemudian, dampak dari password reuse. Jadi, kebocoran di satu layanan tidak lagi berdampak pada satu akun saja, tetapi bisa berdampak secara luas. Ketika satu password bocor, penyerang dapat mencoba kombinasi yang sama di layanan yang lain, sehingga akun yang lain juga ikut terancam. Dan inilah alasan mengapa serangan kredensial stuffing itu sangat efektif, meskipun layanan target itu tidak pernah diretas secara langsung. Resiko keamanannya bisa menjadi bersifat sistemik dan juga bisa bersifat sistemik dan bukan lokal. Nah, di samping ini ada gambar anatomy of a credential stuffing attack. Jadi pada gambar ini kita melihat alur yang disebut sebagai credential stuffing attack. Serangan ini biasanya dimulai dari kredensial yang sudah bocor sebelumnya. Misalnya dari hasil kebocoran data di sebuah website atau aplikasi. Jadi kredensial ini bisa berupa kombinasi email dan juga password. Sehingga penyerang di sini tidak perlu lagi meretas sistem target secara langsung. Mereka cukup mengumpulkan data login yang sudah bocor, lalu menggunakannya kembali ke banyak layanan lain. Nah, di tengah gambar ini terlihat penggunaan botnet atau kumpulan komputer otomatis yang menjalankan percobaan login dalam jumlah besar. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari
pembatasan login manual, dan juga mempercepat proses. Dan target akhirnya di sini adalah victim site atau layanan yang sebenarnya tidak pernah bocor datanya. Namun karena pengguna menggunakan password yang sama, akunnya bisa diambil alih. Jadi dari gambar ini menunjukkan bahwa memang masalah utamanya bukan selalu pada sistem yang diretas, tetapi pada kebiasaan pengguna yang menggunakan ulang password di berbagai layanan. Jadi ini menjelaskan mengapa password reuse itu menjadi resiko keamanan yang sangat serius. Selanjutnya, pendekatan keamanan password tradisional. Pendekatan lama itu berfokus pada rotasi password secara berkala, kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan juga simbol. Ya, tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan. Namun, biasanya pendekatan ini sering sekali membebani pengguna dan juga sulit diterapkan secara konsisten. Pendekatan lama itu memang berfokus pada rotasi password dan kompleksitas karakter. Ide dasarnya itu sederhana, jadi memang semakin sering diganti dan semakin rumit, maka semakin aman. Namun memang pendekatan ini jarang dipertimbangkan karena jarang sekali mempertimbangkan bagaimana pengguna benar-benar berperilaku. Disinilah mulai muncul jarak antara kebijakan keamanan dan realitas penggunaan. Lalu selanjutnya, mengapa rotasi password tidak efektif? Penelitian menunjukkan bahwa rotasi password itu tidak secara signifikan meningkatkan keamanan dan mendorong mendorong pengguna membuat pola yang mudah ditebak. Contoh perilaku yang sering muncul adalah mengganti satu angka di akhir password dan juga menggunakan pola berulang. Keamanannya memang terlihat meningkat, tetapi resikonya tetap ada. Yang memang secara teknis itu terlihat berbeda, tapi secara pola masih sama. Ya, artinya keamanan yang dihasilkan itu lebih bersifat semu. Dan selanjutnya adalah dampak kebijakan ketat ke pengguna. Jadi ketika kebijakan ini terlalu ketat, pengguna itu tidak menjadi lebih aman, tetapi justru beradaptasi. Adaptasi ini sering berupa menyederhanakan password, menggunakan pola yang sama, dan juga mencatat password di tempat tidak aman. Jadi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak realistis justru menciptakan risiko baru. Keamanan tidak bisa dipaksakan tanpa mempertimbangkan manusia. Selanjutnya adalah pergeseran ke best practice modern. Pendekatan modern mencoba lebih realistis, fokus keamanannya bergeser dari yang semula kompleksitas simbol ke panjang password dan kemudahan diingat. Tujuannya adalah menciptakan keamanan yang bisa dijalankan pengguna. Jadi jadi tujuannya ini menciptakan keamanan yang bisa dijalankan pengguna secara konsisten. Nah, selanjutnya apa itu passepartout modern? Jadi, passphrase sendiri merupakan password yang terdiri dari beberapa kata. Ciri utama frase ini lebih panjang, bermakna bagi pengguna, lebih mudah diingat. Dan pendekatan ini memang terbukti memberikan keamanan yang kuat tanpa membebani pengguna. Di sini ada contoh gambar. Jadi contoh gambarnya ini misal ya di bagian atas ini, kita melihat contoh password yang terlihat kompleks ya. Ada huruf besar, ada angka, simbol, dan juga kelihatannya tampak acak. Namun sebenarnya password seperti ini sering menggunakan pola umum yang mudah ditebak oleh komputer. Jadi walaupun password ini sulit diingat oleh manusia, tapi ini justru lebih mudah ditebak oleh mesin karena penyerang sudah mengenali pola substitusi yang sering digunakan. Nah, sedangkan di bagian bawah ini ditunjukkan contoh passerase. Jadi beberapa kata sederhana yang digabungkan menjadi satu frase panjang.
Contohnya di sini adalah correct horse battery stable. Jadi pada pasprase ini terlihat sederhana, tetapi secara matematis memiliki ruang tebakan yang jauh lebih besar, sehingga jauh lebih sulit ditebak oleh komputer. Nah, menariknya, pasprase yang seperti ini itu justru lebih mudah diingat oleh manusia karena memang berbentuk cerita dan juga gambaran mental. Nah, dari gambaran ini itu menyampaikan pesan penting bahwa password yang aman itu memang bukan password yang rumit, tapi password yang aman itu adalah yang panjang, unik, dan juga mudah diingat oleh pengguna. Dan dari gambar ini itu sejalan dengan best practice modern dalam keamanan password. Selanjutnya, mengapa pasprasa ini lebih efektif? Pasprasa ini meningkatkan keamanan karena ruang tebakannya menjadi jauh lebih besar. Dan di sini pengguna tidak perlu mencatat password ataupun menyederhanakan password mereka. Dan ini bisa mengurangi kecenderungan password reuse. Jadi keamanannya menjadi lebih seimbang antara teknis dan usability. Ini merupakan ringkasan temuan penelitian. Jadi dari pembahasan atau penelitian yang sudah dibahas, password reuse ini merupakan resiko utamanya. Rotasi password juga bukan solusi efektif, dan pasprase panjang adalah pendekatan yang lebih modern. Keamanan password perlu menyesuaikan dengan cara manusia berpikir. Lalu implikasinya untuk keamanan sistem. Keamanan password itu tidak bisa hanya mengandalkan aturan. Sistem perlu membantu pengguna berperilaku aman secara alami, mulai dari memahami perilaku pengguna, mengarahkan pengguna ke praktik yang lebih aman, dan juga mengurangi beban kognitif.